canda orang baik pasti ada manfaatnya. Ya, tertawa orang baik ada manfaatnya. Ya, dari candanya saja, ya itu ada manfaatnya, apalagi seriusnya. Misal, al-qalam li, ini spidol punya saya. Ya, al-bait li, rumah itu punya saya. Kadang disikat lamnya dibuang menjadi i, baiti, rumah saya. Qalami, pulpen saya. Kitab, buku saya. Kitabi, baik. Zauj, suami saya. Zauji, gampang teman-teman sekalian, mudah. Ab, bapak saya. Abi, ibu saya. Ummi, gampang ya. Baik, barang nggak dipakai bekas. Baik, yang nggak dipakai, itu ya, itu ngarang. Misal, ya itu kadang-kadang ya suka muncul. Kayak gitulah ya. Halaman luar teras, halaman luar saya, itu ngaco ya. Udah sini, fokus, baik-baik. Bisa. Besok subuh jam berapa? 4.15, 4.10, ayo berapa lagi? Baik. Yuk diskusi dengan teman, tanya kawan, kalau friend, ayo. Baik, 4 berapa? Nggak apa-apa, beda, tidak ada masalah. Ini menunjukkan antum datang dari daerah yang berbeda-beda. Betul. Kalau sama Bekasi 4.10, sekarang naik 4.11 untuk hari ini. Tadi menyebutkan 4.15, berarti bukan daerah sini, Masya Allah. Kadang-kadang kan kondisinya beda-beda. Walaupun kemarin pun saya tegaskan, kadang-kadang alarm disettingkan 3 kali. Untuk mendapatkan 4.15 ya, jam 3 lewat 40, 3 dari 50 ya, jam 4 lewat 00 kan begini. Ini untuk mematikan alarm yang kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga siap-siaplah ya sebelum adzan itu. Palingkan ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat silakan, ketika yang dilihat tidak baik palingkan. Bahkan seketika Anda beristighfar, mata melihat dipalingkan, lisan beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 133. Bergegas dia istighfar. Itu keluar lihat ada aurat terbuka, palingkan, astagfirullah. Salah. Dan cepat. Tingkat keimanan ditentukan pada kecepatannya. Cepat, astagfirullah. Tinggal ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini menunjukkan masih bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, di tempat kerja saya dilarang memelihara janggut. Namun saya tetap mempertahankan dengan alasan agama Islam harus ditegakkan. Jangan selalu ditindas, Masya Allah. Tetapi atasan saya memberi pilihan pindah ke tempat kerja atau dipotong janggutnya. Ya. Janggut itu dicukur bukan dipotong. Ini potong dengan lehernya ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Akhir karim, pertama saya mengapresiasi dan mendoakan kepada Allah supaya Allah menjaga iman antum. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat baik, ada sesuatu yang tertanam dan itu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Semoga Allah jaga kebaikan-kebaikan itu. Ya, jadi kalau antum ingin mengukur sedekat apa antum dengan Allah, lihat aktivitas malam antum. Kalau malam antum ada investasi waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sedang dinaikkan, Pak. Bu. Kalau ibu ingin mengukur sesoleh apa suami ibu, salah satunya kalau ingin lihat kedekatannya dengan Allah, bantu, Bu. Jangan dituntut. Berarti suami saya belum soleh ya? Bukan. Anda bantu, dorong, doakan, ajak. Pak, malam bangun yuk. Enggak mah, malam ada bola. Masya Allah. Nih pembalasan, kan semalam kalah tuh Madrid sama Tottenham Hotspur 3-1 lagi, misal gitu kan, sampai hafal tuh. Sekarang nggak bisa. Masya Allah, nggak apa-apa, Papa nonton bola dulu, nanti pertengahan babak kan ada babak kedua tuh ya, daripada nggak ada apa-apa 2 rakaat aja Pak, pelan-pelan aja dulu Bu, pelan-pelan. Kalau ada orang keras, jangan dilawan dengan keras lagi, pada akhirnya pecah ya. Pak, tahajud yuk. Nggak bisa, bola apa Papa ngapain bola? Nggak nyambung tuh. Apa tidak bisa di imam yang baik? Masya Allah, gak akan beres rumah tangga. Ya, pelan-pelan, Pak, gak apa-apa. Ya, insya Allah besok-besok lagi ya. Sekarang mama aja yang doakan. Tahajud, sholat. Begitu selesai datang, kasih minuman. Alhamdulillah, Pak. Ya, tadi sudah sholat, mama doakan supaya papa sehat dan sebagainya. Hari kedua doakan lagi. Malam ketiga bisa jadi imam dia, Bu. Jadi imam.
Kalau belum biasa malah ngajak, mah tahajud yuk. Ya pak, masya Allah. Ya udah, mama imam. Oh masya Allah. Berarti ibu punya masalah serius ya. Punya masalah serius. Satu. Antum belum sarapan ya. Agak lambat antum senyumnya. Baik, tenang, tenang, Masya Allah. Sholat nomor 2, nomor 1 ini muncul. Pernah demikian? Itu setan memanfaatkan nafsu. Begitu malam tahajud sudah siap-siap terhampar itu semua. Tiba-tiba ting muncul WA. Masya Allah, bro, lihat MU lawan Crystal Palace. Masya Allah, persaingan dengan Manchester City melawan Chelsea. Masya Allah, sudah mau takbir Allahu Akbar balik dulu. Bahkan minta istri sudah siap. Mama, bantu papa, mau tahajud dulu pak. Tahajud nomor 2, melayani suami nomor 1. Masya Allah, datang minta Crystal Palace menang, ujungnya menangis. MU menang 4-0 kan? Masya Allah. Menit ketiga Juan Mata ya, gol. Menit 35 Fellaini, oh Masya Allah. Menit 49 Fellaini juga 2 gol. Yang ketiga menit 86 Romelu Lukaku, menang 4-0. Ini dari Everton asalnya, ini dari Everton. Ini sebetulnya dari Chelsea asalnya ya, cuma ditransfer ke sini Juan Mata ini. Dapat ya 4-0. Ya, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Tapi kita enak, sholat jalan, cukuran jalan. Tapi anda tanya, siapa? Chelsea kalah 1-0 sama Manchester City. Ya, golnya Kevin De Bruyne. Masya Allah, saya tahu itu. Gol 1-0. Udah. Ini masih nomor 1, ya Manchester United nomor 2 karena beda selisih gol aja di antara keduanya. Baik. Terus Tottenham Hotspur dapat juga 4-0, benar? Ya, Kane dia hat-trick ya. Masya Allah. Apa lagi? Mau tanya apa? Ya. Carlo Ancelotti dipecat. Ya. Di Bayern Munchen karena kemarin kalah 3-0 sama PSG. Ya, Masya Allah. Cavani gol yang pertama, yang ketiganya Neymar. Ya, 3-0. Maka ketika dikalahkan di Liga Champions 3-0, maka dia kemudian dipecat dan sekarang kemungkinan akan melatih di Cina atau dia kembali ke Italia. Ya. Ayo mau tanya apa? Ya, Madrid masih standar, masih turun naik, tapi kemarin Bale sudah menggolkan ya, jadi agak sedikit. Nah, bagus. Barcelona masih di atas, sedang bagus-bagus ya. Messi hat-trick kemarin ya. Ayo mau tanya apa antum? Jadi teman-teman sekalian, informasi itu tidak harus antum menepikan ibadah. Saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan demi Allah saya katakan. Nggak ada kerjaan. Kita bisa tunaikan sholat, bisa macam-macam. Kalau antum bisa melihat sesuatu keesokan harinya, kenapa antum korbankan waktu pada sesuatu yang nggak bisa diulang? Ya, baca dengan bacaan bisa meluas. Dengan itu kita bisa berdakwah dalam kebaikan. Tapi jangan tinggalkan hal yang nggak bisa kita ulang. Kembali ke sini, biarkan Messi dengan yang lainnya. Ya. Tapi positif juga ya, Messi berjanggut, Sergio Ramos berjanggut. Ya, kenapa antum tidak malu dengan berjanggut? Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik ya, kembalikan. Sudah. Bismillah. Menjadi orang terbaik, di antara sifat kebaikannya senang berbagi. Bahkan dia rela memberikan apa yang ia miliki, supaya bisa memberikan kemaslahatan bagi saudaranya. Baik, mari kita bandingkan. Sekali lagi, antum jahiliyah bukan? Bukan, orang jahiliyah jadi baik dengan Al-Quran. Kita jadi baik tidak? Kita lihat perbandingannya. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain ketika memerlukan. Sekarang kita bandingkan dengan kita. Ada handphone. Alhamdulillah. Kalau pada masa Nabi, mungkin ada handphone. Ketika dilihat, diminta, itu langsung diberikan. Masya Allah. Handphonenya bagus ya, akhi ambil saja untuk antum. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Kita bandingkan, teman-teman, Qurannya sama. Hadisnya sama. Ya. Tapi sifat pemberian orang dulu itu luar biasa. Punya air, dia berikan untuk orang lain. Punya makanan, dia hulukan untuk orang lain. Bahkan ada orang fakir datang kepada orang kaya, kata orang kaya, ambil setengah harta saya. Setengah harta saya. Anda ditinggalkan oleh istrimu, nikahi perempuan paling cantik, saya yang fasilitasi. Bukan cuma handphone, setengah harta saya. Kita bandingkan, ini bukan jahiliyah, Qurannya sama, hadisnya sama, cuma handphone. Punya antum. Buat yatim. Ya. Oh, alhamdulillah. Oh, sebenarnya kan bekasihkan buat yatim ya. Jadi ini serius. Alhamdulillah. Ini Istiqomah sedang berusaha untuk ya membeli sekolah dan sudah berjalan dengan baik supaya menyelamatkan akidah anak-anak dari pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Alhamdulillah meminjam uang dipinjami oleh muamalat sekitar 16 M, baru punya 1 M. Ya ada 15 M lagi. Mungkin handphone ini bisa mengantarkan pemiliknya ke surga.
dengan menjadikan ini bagian darinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yakin? Tidak mudah. Kalau orang dulu tidak begitu. Begitu yakin. Gak usah dipikirkan Ustaz. Ambil aja. Oh, jahiliyah. Ini bukan. Yakin? Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Tuh. Baik. Ya. Oh, mulai pada dikantongin ya, Pak ya. Tenang aja. Orang jahiliyah lembut. Setelah dia belajar, tinggal sifat jahiliyahnya pulang, pergi, jahiliyahnya pergi. Berubah menjadi lembut. Masya Allah senyumnya. Kalimat-kalimatnya tidak kasar. Ada orang yang mencela, dia balas dengan senyuman. Dia rangkul ketika orang memukul. Dia cintai ketika orang mencela dan sebagainya. Dan dia belajar Al-Quran dan Sunnah. Saya tanya pada antum, berapa klaim antum keluarkan mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah? Saya belajar Quran, saya belajar Sunnah. Pertanyaan saya, dari pelajaran antum, apa yang membedakan anda dengan orang jahiliyah? Dia bisa lembut, kenapa antum bisa kasar? Mencela orang, macam-macam dan sebagainya. Dan hebatnya, ketika diminta sesuatu darinya, dia tidak marah. Dia tidak mengelak. Dan dia tidak menepis dengan kebaikan. Antum bukan jahiliyah, kita tes. 2, tidak marah. Jahiliyah tidak marah. Tidak macam-macam, dibutuhkan ambil ya akhi. Semoga bermanfaat dalam kebaikan antum. Kamu bagaimana? Saya nggak apa-apa. Allah Ta'ala, insya Allah, tawakal pada Allah. Baik. Antum bukan jahiliyah. Masya Allah. Siap untuk bantu istiqomah? Halo? Orang jahiliyah, lembut ya. Kasih enak, mudah untuk diberikan. Qurannya sama, sunnahnya sama. Antum minadh dhulumati ilan nur. Sudah lepas dari zaman jahiliyah. Handphone? Siap insya Allah? Oh belum, Masya Allah ya. Betul nih. Oh, tidak mudah teman-teman. Tidak mudah. Nah, kalau yang tadi mengatakan siap, makanya saya ambil. Yang ini serius, belum Ustaz, makanya saya kembalikan. Belum, tidak mudah itu teman-teman sekalian. Sabar, antum tenang aja teman-teman, insya Allah. Ya, bedanya di situ. Ya, kejujuran menentukan hasil dari keadaan kita. Ya, baik. Sudah siap, ambil. Tidak siap, kembalikan. Ya, jujur itu bagus. Ya, alhamdulillah. Ini ya. Bagaimana jika ada 2 orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari 2 orang itu, si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu. Ya, pasti 1 di kiri, 2 di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada 2 orang masbuk. Ya, kemudian setelah bangkit lagi 2 orang ini, salah satu maju. Ya, misal ini kiri, ini kanan. Yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa 2 orang ini bisa masbuk? Ya, nih contoh begini. Bangun mas. Ini imam. Ini makmum. Di sini, di sebelah sini. Takbir. Ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya 1 orang masbuk. Nah, sebentar sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum, kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang bisa tepat waktu, antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi, ya. Siapa namanya? Bapak. Ya, hati-hati. Akhirat sudah dekat. Jangan ketinggalan. Datang 1 masbuk. Maju, mundur. Dah, gabung sini. Masbuk, masuk rakaat kedua. Datang lagi 1 lagi. Antum mau sholat, mau ketawa. Sudah masbuk ketawa lagi. Sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Malu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Ini sudah selesai. Turun mas, selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk, nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik.
Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustadz? Sebelum hukum, pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju, ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana, kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya, belum selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian satu maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya. Begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Dia tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru. Nah, kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan, sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Di sholat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya. Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, dalil sharih tentang sholat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Nofal, bangun. Yusuf, masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama, tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua, 2 rakaat. Misal Yusuf, bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Dia Yusuf, saya Nofal. Gak enak lah, masa yang imam Nofal. Misal, bacaan lebih bagus, Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal, yang jadi imam itu, yang sedikit sisa rakaat. Sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba Yusuf maju. Seperti tadi. Tuh. Atau misalnya Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak. Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya kalau saya pribadi lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur? Apakah status saya kemudian ketika jadi imam? Antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas sampai sini? Taib. Bagaimana kalau kemudian ditepuk dari belakang? Itu bab yang berbeda. Nanti kita lanjutkan pada urusan yang lainnya. Jadi misal, Nofal, ini Yusuf. Ini masbuk pertama, masbuk kedua. Tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, setelah itu ditepuklah misalnya Nofal. Masya Allah. Nah, ini bagaimana posisinya? Ini sudah masuk, ini menepuk. Yang ditepuk Nofal.
Bagaimana status Yusuf? Bagaimana status siapa namanya? Ya, John, luar biasa, sudah dibayar. Wah, alhamdulillah. Baik, John datang masbuk ketiga, kemudian pukul. Atau jangan ketawa, sedang imam. Ya, kemudian dipukul ini, ditepuk, bukan dipukul. Ditepuk, diberikan isyarat. Bagaimana statusnya? Maka status yang di sini kemudian ini teruskan dengan sholatnya. Sekalipun ini berniat untuk mengikutinya, maka ini meneruskan satu sholatnya. Teruskan aja. Teruskan satu sholatnya dalam posisi sholat yang sedang dia tunaikan. Maka sholat ini dianggap berjamaah dan ini meneruskan bagian dari sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Jelas Noval? Kenapa? Belum ada pertanyaan, antum sedang sholat, belum selesai. Ya? Baik. Yusuf, jelas? Antum jelas? Besok jangan masbuk lagi. Ya, ya duduk.